Apa ini cukup? Isi perut dulu. Cukup, 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 benar-benar cukup. Jelas-jelas sudah menikah dan masih terus-menerus merasakan terpanah ketika melihatnya. Ini kamu juga makan sedikit. Tidak nyaman sambil mengemudi. Kamu suapin aku makan. Ini makanlah. Aku sudah pernah mengajarimu cara menyuapiku makan. Kenapa lupa lagi sih? Kamu? Aku tidak mau. Aku akan memberimu semua makanan. Cepat pulang. Pegal sekali. Ada apa? Apa kamu lelah? Iya, ototku sedikit pegal setelah seharian berbelanja. Kalau begitu, kita pergi ke pemandian air panas untuk bersantai. Nona Yan Sensei yang terhormat, silakan masuk. Sese, kamu masuk dulu. Ini adalah milik pribadi. Manajernya adalah teman baikku. Dipaksa buka walaupun sudah begitu larut. Aku harus berterima kasih padanya. Baiklah. Sangat nyaman, sangat menyenangkan berendam di pemandian air panas dengan tenang. Pemandian air panas ini juga menyediakan layanan mandiri, kelihatan lezat. Ambil sedikit dan bawa ke sini, lebih nyaman makan sambil berendam. Gawat, betisku kram. Sakit. Sakit, sepertinya lenganku terkilir. Sial sekali. Ada apa denganmu, Sese? Aku mendengar suara teriakan. Shinshin, betisku kram dan lenganku terkilir. Sekarang aku menjadi orang cacat. Dalam waktu begitu singkat, bagaimana dia membuat dirinya seperti ini? Kamu sangat lelah berbelanja hari ini, dan itu normal jika ototmu kram jika belum sepenuhnya rileks. Aku yang salah tidak terlalu memperhatikannya. 15 menit kemudian datanglah ke tempatku, sudah kukirim lokasinya. Datang lagi. Terakhir kali juga tidak membiarkan orang beristirahat di malam hari. Apakah kamu tahu bahwa orang yang mengundangku harusnya mengantri selama beberapa bulan? Dia terkilir. Aku tidak tahu apakah ada luka lainnya. Jika bukan kamu yang mengobatinya, aku tidak tenang. Ya, kamu tunggu. Akan sampai dalam 15 menit. Sebenarnya tidak perlu merepotkan dokter jenius untuk hal-hal sepele seperti itu. Hubungan antara kedua orang ini sangat baik ya. Daerah sini agak dalam, dibutuhkan setidaknya 1 jam untuk pergi ke rumah sakit, dan terlalu banyak bergerak dapat memperburuk cederamu. Pria ini memperhatikannya membuat orang merasa hangat. Kenapa? Di mananya masih tidak nyaman? Terima kasih, Cincin. Dasar kamu ini sudah terluka masih tidak patuh. Apa kamu kira aku sudah tidak bisa melakukannya sekarang? Hehehe. Jangan lupa kamu tidak bisa bergerak sekarang dan juga tidak bisa menolak apapun. Fujin datang ke tempat sejauh ini di malam hari begini. Siapa yang kamu susahkan? Hei, dokter jenius Shen. Demi orang utan betina ini, aku tidak akan perhitungan denganmu. Ayam jantan putih, karena kamu yang datang jauh-jauh, aku tidak akan perhitungan denganmu. Ini terkilir di sini, terlihat tidak ringan, semuanya memar. Pelan sedikit, kamu menyakitinya. Memang orang utan betina yang paling memahami hubungan antar manusia. Aku sudah mengetahuinya, sesesan memperbaiki letak tulang akan terasa sedikit menyakitkan. Bertahanlah sebentar. Ya, Genggam erat tanganku jika itu menyakitkan. baiklah. Sese, sudah oke. Ingat, rawat lengan ini selama 2 hari dan jangan menggunakan kekuatan yang berlebihan. Tapi ini adalah lengan kanan, dalam beberapa hal mungkin tidak nyaman. Tidak masalah, aku akan menjadi tangan kanannya selama 2 hari ini.
Setelah ini pasti akan menyenangkan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Ayo, angkat perlahan. Aku akan membantumu pakai baju. Tuh, aku hanya tergilir, bukan masalah besar, tidak perlu begitu. Dan biasanya setelah terkilir dan melakukan perbaikan latak tulang, pasti sudah bisa digerakkan. Aku rasa masalahnya tidak besar. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Shen Min Xiao barusan? Apa kamu juga tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan dokter? Atau kamu mau terkilir sekali lagi? Dengar, aku dengar. Apakah kamu sudah kenyang? Enak, kamu tidak berencana menyuapiku seperti ini selama 2 hari kan? Jadi aku harus bertanggung jawab atas tangan kananmu. Kalau begitu, saat di sekolah aku hanya bisa menggunakan tangan kiriku. Bukankah harus izin jika terluka? Jika terluka lagi bagaimana? Sekolah tidak memerlukan tenaga fisik, cukup pergi ke sekolah. Bagaimana dengan Chu Yingjing? Apakah kamu yakin dia tidak akan bekerja sama dengan orang lain untuk menindasmu saat melihatmu seperti ini? Baiklah, aku akan menelepon Xiao Xiao dan memintanya untuk membantuku meminta izin. Halo Xiao Xiao, aku terluka hari ini. Bantu aku meminta izin dari sekolah besok. Ada apa? Apakah parah? Tidak masalah, sudah ditangani. Aku mencintaimu. Ya, baguslah. Sudah minta izin? Cincin? Apakah kalian di antara wanita saling menyapa seperti ini? Dan sebagainya? Kamu bahkan cemburu dengan sahabatku. Ya, ketika kami berada di asrama kampus, kami tidur di ranjang yang sama dan saling menggosok punggung. Hei, apa yang kamu lakukan? Membantumu mandi dan menggosok punggungmu. Kamu bahkan ini juga harus marah? Pelan sedikit, jangan di sana. Kamu bergerak ke sana kemari seperti ini, bagaimana aku bisa membersihkannya? Sudahlah, aku mandi sendiri. Kamu membuatku geli. Tidak bisa, sudah dikatakan bahwa kamu terluka. Aku bertanggung jawab menjagamu. Kalau begitu, kamu harus memperhatikannya sedikit. Jangan sentuh area lain. Apanya area lain? Aku hanya membantumu mengelap tubuhmu. Atau apa kamu ada reaksi yang aneh? Aneh. Tadi masih merasa sangat geli. Kenapa sekarang merasa? Suhu telapak tangannya begitu hangat. Dia hanya menggosok punggungku. Kenapa bisa rasanya berbeda? Oh, apakah kamu berbicara tentang teman sekamarmu itu? Mereka membantumu menggosok punggung. Apakah begitu nyaman seperti yang kulakukan ini? Mereka tidak seburuk dirimu. Tidak kok, aku hanya ingin membuatmu lebih nyaman. Jangan begini. Itu akan membasahi pakaianmu. Tidak apa-apa, paling-paling aku akan mandi bersamamu. Sese, santailah, hati-hati dengan cederamu. Jinsen, Sese, suhu dirinya selalu membuatku merasa nyaman. ada sedikit urusan di perusahaan. Aku akan pergi sebentar. Kamu beristirahatlah di kamar. Baiklah. Meskipun aku meminta izin tapi tidak bisa diam bengong saja. Aku masih ingin mendapatkan beberapa sertifikat juga. Fujinjen kembali secepat ini? Sese, dengar-dengar kamu terluka. Apa yang terjadi? Apakah itu parah? Itu hanya terkilir biasa, sudah tidak apa-apa. Ibu, kenapa kamu ke sini? Juga membawa begitu banyak orang? Sebelumnya, Cincin mengatakan bahwa kamu tidak terbiasa memakai pembantu dan semuanya dipecat lalu dipulangkan pada aku. Kamu terluka sekarang, harus ada seseorang yang merawat kan? Pantas saja sejak aku tinggal di rumah Fujinchen, aku belum pernah melihat pembantu lagi. Memasak apapun juga dia lakukan semuanya sendiri. Ternyata dia selalu menjaga perasaanku. Ini adalah koki. Beberapa di antaranya pandai masakan Prancis, beberapa mahir dalam makanan Jepang, dan ada makanan Cina, dan sebagainya. Jika ada yang ingin kamu makan, langsung beritahu mereka.
Saat Tuan Muda membubarkan kami merasa sedih, tetapi begitu kembali sudah ada seorang nyonya muda yang baik. Tuan Muda sangat hebat. Nyonya Muda galak jika ada sesuatu yang ingin dilakukan, cari Jin Er saja. Kamu sudah masuk rumah Fu, semuanya adalah sekeluarga, jadi tidak perlu terlalu sungkan, kan? Ya. Ibu, kenapa kamu ke sini? Apakah kamu sangat tidak menyambutku? Biasa saja. Ada barang bagus. Apa yang ada di dalam kotak itu? Coba aku lihat. Ini untuk Sese. Jika ibu ingin, pergi cari lelakimu. Pelit. Sese, coba kamu lihat. Barang bagus apa? Hah? Tidak mungkin kan? Ini adalah... Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.